Shalom warga kerajaan. To have a wonderful life, rahasianya lebih berbahagia memberi dari menerima. Dan kita melihat seorang tokoh di sini, seorang anak muda yang tidak mementingkan dirinya, dan dia dipilih oleh jemaat untuk menjadi deacon, diakon. Diakon itu apa? Pelayan. Semua orang mau jadi bos, semua orang mau jadi cukong. Tapi sedikit sekali yang mau jadi pelayan. Dan apa pelayanannya? Tidak kelihatan, tidak mengkilat, tidak moncer, yaitu mengurus janda-janda tua dalam pembagian, yaitu makanan mereka, kehidupan mereka. Dan itu dia lakukan. Itu pelayanan diakonia. Saudara, salah satu mereka adalah Philip. Ada 7 orang dipilih dari kurang lebih 10.000 orang ya. Waktu itu jemaat dipilih cuma 7. Jadi ini orang-orang istimewa. Dia punya honest report, punya nama baik di luar jemaat, penuh Roh Kudus, penuh hikmat, penuh dengan anugerah. Dan ketika terjadi aniaya hebat, Kisah Rasul 8 ayat yang pertama, maka Philip pergi ke Samaria. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Aku masih muda, aku belum menikah, dan sekarang ini mengalami aniaya karena mengikut Yesus. Dan di sana terjadi revival. Tuhan selalu memakai orang yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Dan banyak orang menyerahkan diri, termasuk yaitu tukang sihir di Samaria. Ya, apa yang terjadi? Orang yang dianggap berpengaruh bertobat. Dan dia tanda orang rendah hati dan selfish. Dia tidak akui itu sebagai pelayanannya. Dia memanggil pemimpinnya, itu Petrus dan Yohanes. Dan melalui Petrus dan Yohanes, orang-orang di Samaria yang dulu menolak Yesus dibaptis dalam Roh Kudus. Setelah itu apa yang terjadi? Seorang malaikat dipakai oleh Tuhan, dan Roh Kudus memerintahkan dia untuk meninggalkan Samaria yang di tengah-tengah revival itu. Untuk kemana saudaraku? Disuruh pergi ke padang belantara, ya bahkan Gaza saudaraku ya. Maka saudaraku, dia seorang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau mau dipakai Tuhan, tidak bisa selfish, tidak bisa. Selfishness akan membuat orang jauh dari Tuhan, karena itu bukan sifat daripada Tuhan. We live by dying, we lead by serving. Kita memimpin dengan melayani. And we gain by giving. Kita mendapat keuntungan, yaitu dengan apa? Dengan memberi. Karena aneh ya, bertolak belakang dengan dunia ini. Malaikat Tuhan berkata, bangun, berangkat ke sebelah selatan menuju Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Dan ketika dia taat, dia bertemu dengan seorang Ethiopia. Dan dia adalah orang pertama yang dari keturunan Ham menjadi orang percaya. Dalam Kisah Rasul 9 selanjutnya, itu keturunan dari Yafet, yaitu Cornelius, menjadi orang percaya. Dan kita tahu bagaimana selesai dia melayani pejabat dari Ethiopia ini, dia diraihkan pergi ke Asdod. Asdod juga kota di daerah Gaza, saudaraku. Ya, apa yang terjadi? Kemudian kita baca Kisah Rasul pasal 21, ada reward daripada Tuhan buat orang yang selfless. Bagaimana dia sampai ke Kaisaria, catatannya 25 tahun dia ada di sana, sampai ketemu Rasul Paulus, dan dia punya 4 orang putri yang hebat, anak darah, 4 virgin. Ya, 4 virgin, ada hidupnya suci, dan mereka semua bernubuat. Apa ukuran seorang hamba Tuhan? Kedekatannya, ketaatannya kepada Tuhan. Make yourself available. Hiduplah selfless, dan keluargamu akan diberkati. Anak-anakmu menjadi hamba-hamba Tuhan. 4 orang anak darah yang semuanya bernubuat. Jangan percaya mesti ada satu yang ngaco. 4-4-nya semua dipakai Tuhan. Karena Tuhan memberkati keluarga kalian, warga kerajaan Allah. In Jesus name, amen. Shalom warga kerajaan. Shalom. 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 Shalomnya makin lemes. Shalom. Shalom. Ya, sebab kita percaya kalau hari ini kita ada, itu adalah sebuah kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dalam setiap kehidupan ada naik, ada turun, tapi kekuatan Tuhan itu beserta dengan setiap kehidupan kita. Dan itulah anugerah. Karena Allah kita adalah Allah Immanuel. Amin. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kami bawa hidup kami, syukur kami.
Sebab kami tahu Engkau Allah yang baik dan luar biasa. Baru datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Aku datang untuk menyembah-Mu Tuhan Yesus. Amin. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku
kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Mari bawa syukurmu kepada Tuhan. Mari bawa sembahmu kepada Tuhan. Persembahkan syukur baginya. Dia Immanuel. Dia setia, tak pernah tinggalkan setiap langkah kami. Kau setia, Kau Immanuel, membuatku bertahan sampai detik ini. Ku berdiri di hadapan-Mu Tuhan, semua karena kasih-Mu, semua karena anugerah, semua karena kesetiaan-Mu, tak pernah lalai. Kau memandang hidupku, tak pernah jemu-jemu. Kau menuntun langkah hidup kami Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, anugerah-Mu besar melimpah atas kami. Yesus, Yesus, Kami bersyukur. Shekarabasandaramu, Syadararabararabu, Syadararabararabu, Shekenamararabararabar. Haleluya, 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 Shekarabaraba shadaralabaralaba shadarabakaya matakaya Shakarabaradabaralaba shadaralama. Kau kuatkan lutut yang lemah, Kau pegang tangan yang lemah, Kau mengangkat kami Tuhan. Tak Kau biarkan kami jatuh, sebab tangan kanan-Mu yang menopang. Kekuatan-Mu Tuhan, kesetiaan-Mu selalu ada bagi kami. Tak Kau biarkan kami keluar dari rencana-Mu. Kau menggandeng kami, menuntun setiap langkah kami. Terima kasih Yesus, kami nyatakan terima kasih. Terima kasih, terima kasih Yesus. Syukur kami naikkan kepadamu Yesus. Syakaralabakaya syadaralamaralama syadarala. Satu kata yang kami naikkan di hadapan-Mu pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kesetiaan, buat tuntunan, buat pemeliharaan-Mu sampai hari ini. Terima kasih. Dari hari lepas ke sehari kami boleh melihat pemeliharaan dan tangan Allah yang perkasa itu menopang hidup kami. Terima kasih. Oleh sebab itu pagi hari ini Tuhan, kami berdiri bersama-sama dengan umat-Mu, mengucap berkat buat kota dan bangsa kami, melepaskan shalom buat Indonesia, shalom buat Jember, sehingga kota dan bangsa kami ada diberkati Tuhan, ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan ada atas bangsa dan kota kami. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya semua yang terbaik
boleh dinikmati oleh seluruh penduduk kota dan bangsa kami. Dan kami boleh melihat perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib Tuhan nyatakan atas kota dan bangsa kami. Kami juga bersehati memberkati pemimpin-pemimpin kami yang sudah Tuhan tetapkan, presiden sampai RT RW. Kami tahu mereka adalah pemimpin yang sudah Tuhan tetapkan buat kami. Oleh sebab itu kami berdoa buat mereka Tuhan. Pimpin mereka Tuhan, supaya mereka boleh menjalankan pemerintahan ini dengan hati yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa memberkati pemimpin-pemimpin rohani kami yang Tuhan tetapkan untuk ada di atas kami, untuk membawa kami dipertunangkan kepada Kristus Yesus Tuhan. Kami berdoa memberkati Pastor Timotius Arifin sebagai gembala senior kami. Kami memberkati Pastor Ishak Latif dan istri sebagai gembala rayon kami, dan gembala sidang di tempat ini Pastor Benny Kristanto dan istri. Kiranya anugerah Tuhan limpahkan buat hamba-hambamu ini Tuhan. Tuntun hamba-hambamu, kekuatan Allah yang melimpah atas hamba-hambamu, untuk kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau bersukacita merayakan kemenangan kami, sebab kami melihat Yesus kami yang dahsyat dan luar biasa. Dan semua yang siap bersukacita, semua berkata sama-sama saya, amin, amin, amin. Mari boleh beri tos kiri kanan muka belakang, katakan begini, Yesusku luar biasa dan dahsyat. Amin. Allah kita Allah dahsyat luar biasa. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat. Katakan yang percaya, amin. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia. Yesus ku dahsyat, Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasamu, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Indahnya hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Hey, Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu, Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, Yesus ku dahsyat, terbendung kuasamu, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Yesus ku dahsyat, Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasamu, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Saudara, kalau saya berkata Yesusku, saudara jawab begini, luar biasa, dahsyat, 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 gitu ya. Kalau saya berkata Yesusku, serukan Yesus luar biasa, dahsyat, dahsyat, dahsyat. Oke, coba saya yang sebelah sini, Yesusku. Oke, jangan kalah yang sebelah sini, Yesusku. Masih kurang, Yesusku. Sekali lagi yang sebelah sini, Yesusku. Semua katakan Yesusku. Luar biasa, dahsyat, dahsyat. Amin. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu, Kau
Tuhan yang Suaranya bisa lebih keras lagi. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu, Kau yang terhebat terbesar. Mari jemaat Tuhan sekali lagi katakan Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa. Amin. Kau yang terhebat terbesar. Yesusku kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Oh, Yesus dahsyat, tak terbendung kuasamu, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terbesar, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Yesusku dahsyat. Haleluya. Allah kita Allah yang dahsyat. Amin. Yesus namanya. Namanya nama yang mulia, nama yang menyembuhkan, nama yang membebaskan. Haleluya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng, Dia tempat perlindungan kita. Amin. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu bersamaku. Engkau yang Termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Mari nyatakan iman kita katakan yang dari atas, segala nama, namanya telah membebaskan kita. Engkau membebaskanku. Segala kuasa, Segala kuasa Tuhan, ada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa Tuhan,
menyembuhkan, nama yang membebaskan, namanya Yesus Kristus Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang tidak pernah melepaskan hidup kita. Kasih-Nya tanpa syarat. Kasih-Nya begitu setia. Amin. Terima kasih Yesus. Si Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari lubuk hatiku, Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Terpujilah Tuhan Yesus, ku tinggikan Kau Tuhan di atas pujian. dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari kembali katakan, kasih Tuhan tak bersyarat dalam hidup kita. Kasih Tuhan tak bersyarat, Amin. tak seperti cinta yang ada di dunia. Dia selalu memberi Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sekalipun
terpujilah Tuhan. Amin. Yesus ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, berseru dan berdoa, terpujilah Tuhan Yesus. Kau yang layak ditinggikan Tuhan, di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Sekali lagi katakan, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari lubuk hatiku, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud Tuhan dan berterima. Kau lihat hati umatku, dari hatiku, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Saya beri kesempatan buat saudara berapa saat terima kasihlah kepada Tuhan. Ucap syukur untuk apa yang mau saudara katakan kepada Tuhan. Terima kasih buat kekuatanmu. Terima kasih buat hidup yang kau beri. Terima kasih buat keluarga yang kau anugerahkan. Terima kasih buat pekerjaan yang kau percayakan. Terima kasih buat pelayanan yang kau anugerahkan Tuhan. Terima kasih buat tubuh yang sehat. Terima kasih sampai hari ini kami memiliki semangat dan gairah untuk kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami percaya bahwa ucapan syukur ada kuasa di dalamnya. Mematahkan setiap ketakutan, mematahkan setiap kekhawatiran, mematahkan setiap keluh kesah. Dan biarlah mulut kami, lidah bibir kami, dari hati kami penuh dengan puji-pujian akan Engkau Tuhan. Sampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Tuhan menolong setiap kami pun termasuk terutama hamba-Mu. Untuk hamba-Mu sampaikan apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Supaya kami umat-Mu Tuhan, khususnya warga kerajaan Allah yang beribadah pada saat ini baik onsite maupun online, kami boleh semakin diperlengkapi di dalam Tuhan. Kami tidak lagi menjadi kanak-kanak rohani, tapi kami mengalami pertumbuhan ke arah Kristus dan di dalam Engkau Tuhan. Dan untuk nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Ya. Luar biasa Tuhan kita. Amin. Saudara tadi ucap syukur banyak hal buat Tuhan. Amin. Dan latih itu, bangun itu tiap-tiap hari dalam kehidupan saudara. Dan saya juga saudara ya. Kalau kita bicara tentang tantangan kehidupan, maka agaknya kita menjadi seorang yang naif kalau kita kemudian kita mengharapkan tidak lagi ada tantangan dalam hidup kita. Betul? Karena orang yang sudah tidak mengalami tantangan adalah dia yang sudah kemudian ada di kota berapa kali berapa senti itu. Gitu kan? Alias sudah? Ya, ya betul. Kayaknya lebih halus itu ya Pak daripada yang pertama. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar firman Tuhan. Makin diperlengkapi untuk kita kemudian
hidup dalam apa yang kerajaan Allah tuntun buat setiap kita, dan kita punya raja segala raja. Saudara mau belajar, amin? Antusias belajar, amin? Haleluya. Yang penting saudara bahwa firman itu didengar, dipahami, direnungkan, lalu dilakukan. Bukan untuk nembak orang lain. Ini untuk istriku nih, ini untuk suamiku, ini untuk tetanggaku. Enggak, tapi untuk kita sendiri, untuk saya sendiri. Itu terlebih dahulu saudara. Baik, pagi hari ini saya memberikan judul, saudara, saya tetap mendorong warga kerajaan Allah, jemaat GBI Rock Jember untuk punya kebiasaan mencatat firman Tuhan. Haleluya. Karena itu akan membantu saudara dan saya memiliki konsentrasi yang penuh, enggak selebeu saudara ya, enggak kemudian jadi ke distract yang lain. Tapi hati-hati mencatat dalam handphone, pastikan handphone saudara tidak sedang membuka IG saudara, lalu yang lain-lainnya kecuali catatan firman Tuhan dan juga Alkitab. Baik, yang siap belajar katakan yes. Judul firman Tuhan kita pada saat ini yaitu progressive love. Apa? 1, 2, 3. Cinta yang berkembang saudara ya. Jadi bahwa setiap saudara dan saya adalah ciptaan Tuhan yang sesungguhnya tidak bisa tidak hidup tanpa cinta. Betul? Yang setuju bilang asik. Ya, itu bukan hanya kebutuhan saudara, tapi kalau saya bilang bahwa itu adalah bagian dari kehidupan kita, di mana setiap hidup kita adalah ciptaan Tuhan, dan firman Tuhan berkata Tuhan yang menciptakan kita adalah Allah itu adalah kasih, bukan Allah mempunyai kasih, tapi Allah itu sendiri adalah kasih. Nah, mari kita belajar bersama dari firman Tuhan ini, yaitu saudara dikatakan begini. Ada satu firman Tuhan kalau kita belajar dalam bulan ini, yaitu hidup tanpa pamrih ya. Living selfless life saudara ya. Tidak ada kasih yang lebih besar, sama-sama katakan lebih besar, daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saya meminta saudara tadi mengulang kata lebih besar saudara. Bahwa ini bukan kemudian memberikan ukuran bahwa si A ini kasihnya lebih besar, yang ini medium, yang ini small gitu saudara. Tetapi ini menunjuk kepada satu kasih yang agaknya bagi dunia ini tidak mungkin. Tidak mungkin ada. Tidak mungkin ada seorang yang mau berkorban untuk orang lain. Bahkan kalau kita meneladani Yesus Kristus, Allah yang kita percaya dan kita sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahwa Yesus itu mati bagi semua orang. Yang setuju katakan amin. Amin. Tidak nunggu saudara dan saya hidup suci, hidup kudus, tetapi waktu kita berada di dalam kubangan dosa, waktu kita terikat dengan dosa, Dia tebus saudara dan saya. Tidak pandang bulu, tidak pandang strata ekonomi atau strata sosial. Saudara ini adalah mungkin kalau dibilang sosialita atau rakyat jelata, orang katakan semua ditebus oleh Tuhan. Tapi kemudian saudara, kita melihat pada pagi hari ini, mengapa cinta itu harus berkembang dalam hidup kita. Bahwa setiap hidup kita memiliki yang namanya perjalanan spiritual dalam hidup kita. Sama-sama katakan perjalanan. Ya, dimulai dari ketika saudara dan saya lahir baru. Amin. Ketika saudara lahir baru menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, firman Tuhan berkata manusia lama sudah berlalu, manusia yang baru sudah datang. Lalu tidak berhenti sampai di situ, bahwa manusia baru kita, firman Tuhan berkata, Yeskiel berkata, dengan batin yang baru dan roh yang baru, kita memulai perjalanan kerohanian kita. Perjalanan supranatural kita itu dimulai ketika kita percaya kepada Tuhan, dan kemudian kita melewati setiap proses demi proses, setiap tahap demi tahap, di mana saudara dan saya sedang dibentuk. Firman ada lagu katakan tangan Tuhan
sedang merendah, ya kan? Nah, dia merendah, bahkan dia merendah kita, menenun kita sejak kita di kandungan ibu kita, saudara. Ya, dan kemudian pada waktu perjalanan supranatural itu dimulai, tangan Tuhan juga, tangan yang sama, tangan yang perkasa, tangan yang ajaib, tangan yang mampu melakukan yang tidak mungkin. Nah, amin. Tangan yang sanggup mengerjakan yang mustahil itu merendah hidup saudara dan saya untuk menjadi, sama-sama katakan menjadi satu pribadi, anak Tuhan, orang percaya, saudara, yang kemudian kita mengalami perjalanan iman kita, perjalanan spiritual kita untuk kita semakin serupa dengan Tuhan. Nah, di dalam perjalanan itu maka diperlukan bahwa kita ini mengalami yang namanya progressive love dalam diri kita. Cinta kita sama Tuhan itu, kalau saya boleh katakan, hukumnya wajib bahwa kita memiliki yang namanya mengalami pertumbuhan, saudara. Cinta saudara dan saya tidak terus menerus seperti cinta anaknya Pak Johani, Gilbert Ondo. Saya lupa waktu pertama kali di tempat kita umur berapa itu anak tuh? Belum 1 tahun ya, 8 bulan kayaknya. Nah, masih belum loncat-loncat saudara, belum loncat-loncat. Tapi ini hari dia sudah bisa lompat-lompat. Reason, his reason. Tapi apa saudara, selucu-lucunya Gilbert Ondo ini, saya percaya orang tuanya pasti tidak mengharapkan dia tetap berperilaku, saudara, berkelakuan seperti sekarang ini, betul? Walaupun lucu, apa mau biar gitu terus gitu? Kan enggak mungkin, saudara. Umur 17 tahun tetap anti gitu kan, lucu saudara. Ya. Nah, firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus berkata begini, ketika aku masih kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Aku punya perasaan itu perasaan kanak-kanak. Dimana kemudian pada waktu dikasih, nggak usah bilang mobil saudara. Dikasih, misalnya apa sih sekarang? Dikasih botol minuman yang karakter yang sedang disenangi sama anak kita misalnya. Itu sudah happy luar biasa. Betul ya? Jadi perasaan anak-anak saudara. Jangan saudara, anak saya happy padahal umurnya masih 3 tahun. Kalau dikasih mobil Lamborghini. Nah mungkin toh, gitu kan. Dia happy dengan sesuatu yang menurut kedewasaannya dia saat itu sebagai anak-anak saudara. Maka dia sudah happy. Nah orang yang sudah lebih dari itu saudara, saya sekarang berikan contoh memang secara usia. Even memang kedewasaan tidak ditentukan dari usia, betul ya. Tapi saya untuk mempermudah gambaran dari progressive love ini adalah dari usia saudara ya. Nah bagi yang sudah usia 17-20 tahun saudara, dikasih botol minuman yang berkarakter lucu, berkarakter apa gitu saudara. Saudara dikasih, saudara bilang gini, anti aku itu bukan anak Rocky gitu ya. Saudara enggak rasa happy. Saudara walaupun saya ngasih misalnya Aaron ini aja. Aaron tak kasih botol minuman tumbler lucu gitu, imut-imut gitu. Sekalipun kadang-kadang memang Aaron itu ya kadang-kadang imut-imut gitu ya Aaron ya. Nak ningnung gitu. Saya kasih tapi Aaron gini, loh kok aneh ya. Walaupun saya bilang Aaron ini Cece berikan dengan segenap hati, penuh rasa cinta gitu kan. Tapi Aaron yang udah usianya bukan 3 tahun, 5 tahun dia gini, kok aneh ya aku dikasih botol begini. Nah 1 Korintus berkata demikian, tidak hanya berkata demikian tapi juga menambahkan begini. Tapi waktu aku sudah dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Caraku berpikir, caraku merasa itu udah beda. Sama-sama katakan udah beda. Nah sekarang kita lihat pada satu pribadi yang namanya Simon Petrus. Yohanes 21 ayat yang ke-15, ayat yang sangat sering sekali kita dengar dan dikumandangkan saudara ya dari mimbar ini. Sesudah sarapan
Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, lanjutkan sama-sama 2-3. Apakah lebih dari mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, lanjutkan. Kata Yesus kepadanya, berapa kali Yesus nanya ini? 3 kali. Siapa? Simon Petrus yang kemudian ditanya, apakah engkau mengasihi lebih daripada aku? Nanti kita akan belajar tentang 3 kali ini, saudara. Kita belajar dulu dari yang namanya perjalanan supranaturalnya si Simon Petrus ini. Simon, apakah engkau mengasihi aku? Yang ditanya begini adalah seorang yang ditemui oleh Yesus. Dikatakan begini, saudara. Pada waktu dia habis menjala tidak mendapat apa-apa. Itu pertama kali bertemu. Pertama kali perjumpaan Petrus dengan Yesus. Kemudian Yesus berkata, sekarang tolaklah ke tempat yang lebih dalam, nanti kamu akan dapat. Pokoknya tebarkan jala. Kemudian singkat cerita mendapatkan ikan yang sangat banyak, saudara. Kemudian ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-10, saya singkat di 2 ayat ini. Ketika Simon Petrus melihat bahwa dia menangkap sebuah bukan ikan yang banyak, tapi dia melihat sebuah kemustahilan itu menjadi nyata. Dia berkata, dia tersungkur depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Dia rasa kecil, dia rasa tidak layak, dia rasa wah ini Tuhan nih. Wih, siapa aku ya? Wah, dia langsung mendapatkan bukan tuduhan, saudara, tapi dia rasa bahwa aku tidak layak ini. Tapi Yesus kemudian berkata kepada Simon, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau dari menjala ikan menjadi penjala manusia. Bukankah ini juga perjalanan supranatural yang terjadi dalam hidup saudara dan saya? Waktu masih kanak-kanak rohani, saya istilahkan begitu. Kita menjadi semuanya seperti gembala senior tadi kita katakan, saudara, semua kepada diri sendiri. Dan orang yang hanya berpusat pada diri sendiri, dia tidak bisa melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Karena apa? Saudara, boro-boro kita berkorban untuk orang lain, kita sendiri belum selesai dengan diri kita. Bukan kebutuhan, saya katakan. Belum selesai dengan diri kita. Masih mental anak-anak, mental budak, diikat dengan dosa, walaupun sudah dipatahkan, dibebaskan, tapi nyerahkan diri lagi. Bukan karena pengorbanan Yesus tidak berkuasa dan tidak berdampak dalam hidup kita, tapi karena kita tidak bertumbuh. Setuju? Jadi ternyata satu-satunya pilihan bagi orang percaya adalah mengalami progresif, saudara. Mengalami perkembangan dalam hidup kita. Itu adalah hukum yang harus kita, sesuatu yang harus kita alami dalam hidup kita. Kemudian kita melihat si Petrus. Dalam perjalanannya nanti kita akan melihat. Tidak semudah membalik telapak tangan. Mulai dari pertemuannya ini, kemudian sampai kepada yang tadi kita baca Yohanes pasal 21 itu tadi. Simon, apakah engkau mengasihi aku? Itu mulai dari yang berjumpa ketika menjala ikan yang sangat banyak. Sampai kemudian kepada apakah engkau mengasihi aku? Itu ada sebuah perjalanan. Nah, saya mau bawa saudara dan saudara semua kepada perjalanan ini. Dan kita melihat bahwa bagaimana karakteristik dari progressive love itu, saudara. Kita melihat cinta yang berkembang itu pasti cinta yang aktif. Sama-sama bilang aktif. Bilang lagi, bukan pasif. Amin. Nah, aktif, saudara. Jadi bukan terus pasif. Ya, itulah sebabnya kalau orang lagi jatuh cinta gitu. Bukan hanya berjuta rasanya, kata Vina Panduwinata. Tapi orang yang jatuh cinta
itu bisa melakukan beyond kemampuannya, di luar kemampuannya selama ini. Nah, firman Tuhan berkata, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Oh, yang di bawah dulu. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi cinta di dalam Tuhan, saudara, cinta yang ada di dalam hidup kita itu bukan asal perasaan cinta, tapi cinta yang ada di dalam koridor kebenaran firman Tuhan. Nah, firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus berkata, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Jadi bukan lakukanlah dalam pengangguranmu dalam kasih, enggak. Lakukanlah, apa tadi kita istilahnya? Lakukanlah ngangongmu gitu, saudara. Artinya kita pasif, saudara. Nah, itu pertanyaan, apakah betul kita mengalami sebuah cinta dalam hidup kita? Saya punya kakak ipar di Jakarta, saudara. Pernah satu hari ada seorang yang minta tolong dicarikan pekerjaan di Jakarta. Kemudian punya omong, kemudian kakak ipar saya, sampai saya kok ya masih ingat omongan itu, saudara. Dia berkata begini sama orang yang minta tolong dicarikan pekerjaan ini. Dia bilang gini, ini ada lowongan pekerjaan ini. Kamu suka enggak? Kamu seneng enggak? Jadi enggak ditanya berapa gaji yang kamu mau. Halo? Enggak, saudara. Kamu seneng enggak sama pekerjaan ini? Walaupun pekerjaan mungkin salary-nya tinggi, tapi saudara, seseorang ini enggak suka sama pekerjaan ini. Mana ada pekerjaan yang enggak ada tantangan? Ada masalah, ya kan? Tiba-tiba ada sebuah hal yang kemudian enggak terduga gitu kan. Itu semua pekerjaan ngalamin begitu. Seperti hari-hari ini, jalani saja, saudara. Kalau dibilang perekonomian jual beli lagi lesu, itu kerasa memang gitu kan. Tapi kita mau buat seperti yang tadi kita lakukan, ucap syukur aja. Ada yang berkata, saya omsetnya turun, Bu, turun 20%. Oh, saya haleluya, saya bilang gitu. Ada yang bilang, saya turun 50%. Saya bilang, tetap haleluya. Ini yang ngomong yang ngalami, saudara. Tapi saya berkemudian, kok aneh ya? Nah, karena apa? Karena di sini ngalami kepuasan, itu tadi. Selesai sama diri sendiri. Tinggal memanage. Nah, minggu yang lalu kita diperlengkapi, bukan? Frugal living, ya. Frugal living, bukan brutal living. Waktu di KK Hebron sama yang mahasiswa ini. Frugal living, bukan brutal living. Jadi pakai uang brutal gitu, enggak. Tapi ya mesti berhemat. Diatur. Amin. Haleluya. Nah, saudara, lakukan bahwa dalam hidup kita harus aktif, saudara. Jangan pasif, jangan kemudian tinggal tetap pada sebuah level yang tadi dikatakan firman Tuhan seperti kanak-kanak terus, saudara. Nah, firman Tuhan dalam Amsal dikatakan begini, lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Kasih itu kalau enggak dinyatakan itu enggak akan terlihat bahwa itu kasih. Betul? Nah, saudara, kita lihat ya. Di dalam perasaan cinta itu menghasilkan yang namanya dopamin. Perasaan cinta itu menggebu-gebu itu ada dopamin terjadi. Nah, dopamin ini menghasilkan yang namanya optimisme. Perasaan yang semangat, saudara ya. Menghasilkan juga ada energi. Kalau tadi saya berkata jatuh cinta gitu kan. Berjuta rasanya kalau lagi kemudian jatuh cinta. Kayaknya gimana gitu, saudara. Wah, sampai akhirnya ada puisi. Lautan kan ku seberangi, gunung kan ku daki. Minggu lalu ada yang naik Ijen. Belum sampai tengah jalan, udah aduh, dak kuat aku. Nah, mungkin sudah yang kemarin naik Ijen dan ngalami begitu. Barangkali jalan keluarnya adalah
Bangkitkan apa yang bisa membangkitkan dopamin, rasa cinta gitu. Wah, cinta apa gitu dah, gitu saudara ya. Nah, itu ada energi yang khusus yang lahir. Jadi kalau mendadak kita tuh jadi Superman gitu saudara. Haleluya. Kalau ada masalah, ada tantangan, tapi selama ada cinta. Tidak selalu sih Pak. Belum beres, tapi kitanya ini loh. Kadang-kadang kan gini, belum dijalani, belum dihadapi, belum kita ini bergumul saudara. Tapi udah kelepek duluan. Betul nggak? Betul ya? Nah makanya kan kakak ipar saya bilang, kamu seneng gak sama ini? Sebab kalau seneng tuh enak saudara. Ada tantangan bisa dilibas itu saudara. Tantangannya belum selesai, yang penting sini semangat gitu kan. Nah ini yang dikatakan bahwa cinta mengalami progresif dalam hidup kita. Berprogres, bahwa setiap dalam hidup kita, betullah yang firman Tuhan berkata dalam Kolose dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati. Orang jatuh cinta tuh kan begitu. Jadi sampai kalimatnya tuh jadi kayak di luar nurul gitu kan. Ada yang namanya nurul ya. Itu istilah anak sekarang kan. Belalah dadaku, maka kau akan lihat cinta di hatiku kepadamu. Sama-sama bilang sedap. Apa ada yang lagi jatuh cinta? Kok merujuk kepada satu nama itu ya? Baik saudara, jadi warga kerajaan Allah, mari mulai dari hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil, yang anggapnya mungkin sepele. Dimulai dari apa? Kemudian waktu kita mengerjakan pekerjaan rumah, yang lagi ngekos, bersihkan tempat tidur dengan rasa cinta. Ya enggak saudara terus peluk tempat tidurmu, aku cinta kepadamu, ya enggak gitu saudara gitu. Tapi saudara senang, saudara mau kuliah, saudara mau bekerja, saudara mau berangkat, misalnya bekerjaannya itu mesti keluar rumah. Itu saudara dengan rasa cinta, ada antusiasme dalam diri kita. Haleluya. Nah saudara, kita melihat bahwa waktu kita melakukan, jadi ada yang kita lakukan. Jadi tidak hanya perkataan, aku mengasihi engkau Yesus. Tapi sama hal-hal yang disukai oleh Yesus, saudara tidak suka, itu kan tanda tanya. Jadi betulkah kita mengasihi Tuhan? Sedangkan untuk misalnya untuk pekerjaan Tuhan, saudara kemudian tidak antusias, tidak semangat melakukannya. Tapi kalau ada rasa cinta, biar lelah di badan. Betul? Biar lagi capek. Tapi saudara kemudian waktu kuliah, waktu kerja, waktu pelayanan, saudara kemudian bahkan orang di sekitar kita tidak tahu kalau kita lagi kecapean. Betul? Orang di sekitar kita ini kan sukanya gitu saudara, ya kepingin dikasihani atau ya apa gitu, kesal aku gitu, ya bukan dilarang begitu enggak, cuman macam gini, padahal kadar capeknya tuh baru segini, tapi sudah menunjukkan itu ekspresinya udah segini gitu saudara, jadi kayak alay gitu kan. Nah kalau yang kemarin apa namanya tuh menggeh tuh apa? Waktu naik ijen, nah itu baru betul gitu kan. Karena itu memang kayak ada yang bilang gini, jantungku mau copot bun, katanya gitu. Saya bilang, kan baru mau copot, nggak copot beneran kan? Saya bilang gitu saudara. Tapi kan benar, nah saya 3 kali naik ijen saudara. Yang terakhir tuh sama Bu Andi sama Aaron tuh. Diem, kalau udah lagi capek diem aja, tetap berdiri, atur nafas. Tapi kemudian setelah itu apa? Aktif lagi, jalan lagi. Karena apa? Saya lagi cinta untuk sampai naik ke gunung itu, saudara, dan kemudian saya, wow, Tuhan indah ciptaanmu, gitu kan. Nah, yang kedua, saudara, kita melihat ya. Ini yang tadi. Yang kedua, saudara, cinta progressive love, cinta yang berkembang. Cinta yang seperti itu membuat kita ini mampu melepaskan hak. Antara hak dan kewajiban, itu orang itu lebih suka mengutamakan haknya. Hak saya apa, saudara?
Hak saya didengar, hak saya diterima, hak saya dipuji, hak saya pada sebuah posisi, hak saya pada misalnya bicara tentang keuangan, saudara, bahkan kemudian kita juga ndak sedikit kita dengar ya, ada yang namanya hak ahli waris. Lalu kemudian dari hak itu, saudara, menimbulkan sebuah konflik dalam rumah tangga, dalam keluarga yang kemudian menjadi adik dan kakak kandung, anak dan orang tua kandung, kemudian berkonflik di situ oleh karena yang namanya hak. Nah, saudara, kita mendengar pada siang hari ini, pada pagi hari ini, yaitu bahwa cinta yang berkembang itu adalah cinta yang mampu melepaskan, memberi. Firman Tuhan berkata, terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Itu tadi, nah di gambarnya itu, saudara. Orang itu nggak usah disuruh. Pada dasarnya, ini punyaku, ini untukku, ini untuk kebutuhanku, saudara. Tapi kalau yang di sebelah kanan, saudara, itu melepaskan. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus atau 2 Korintus. Ada benih ada roti untuk dimakan, tapi ada juga benih untuk ditabur. Jangan saudara jadikan semuanya roti. Nenek bilang berbahaya. Karena apa? Kita jadi saluran yang mampet. Tidak ada yang ngalir. Bagaimana mungkin kemudian waktu hidup kita sebagai warga kerajaan Allah membawa dampak kerajaan Allah bagi di sekitar kita kalau kita jadi saluran mampet. Nah, tapi pada waktu kita menjadi saluran di mana ada yang mengalir di situ, kita menjadi saluran yang bukan karena terpaksa, tapi karena cinta kita. Waktu ikut ada sebuah kegiatan atau acara program yang dilakukan oleh pejabat Perwil 8, saudara, ditanya, apa yang membuat saudara berbahagia? Cinta. Wujud dari cinta itu, pernah enggak saudara melakukan sesuatu untuk orang lain dan orang lain itu berbahagia? Saudara tuh rasa di sini bahagia. Yang ngalami angkat tangan? Yang ngalami? Enggak selalu uang, betul? Jadi perhatian, apa kata-kata semangat. Wih, iya Pak. Wih, puji Tuhan aku dengar ini. Saya mau semangat, saya jadi semangat lagi. Saya mau ini dalam pekerjaan saya bergairah lagi. Wih, kita yang dengarnya, padahal kita gini. Hah? Kita ini, ya karena kita lakukan dengan rasa cinta, saudara. Dan tanpa pamrih. Kita lakukan itu bukan untuk mendapatkan balasannya. Supaya dipuji, supaya diumumkan bahwa oh ini loh Ibu Nika itu baik, perhatian dan lain sebagainya. Bukan untuk itu. Cuman kita secara natural aja bahwa diri kita ini udah terima cinta dari Tuhan. Maka kita jadi saluran cintanya Tuhan. Haleluya. Nah saudara, pada waktu kita ini melepaskan hak, itulah sebabnya firman Tuhan berkata begini, yang menjadi teladan dalam hidup kita itu adalah Yesus, saudara. Hendaklah kamu dalam, katakan hidupmu bersama. Kalau bersama itu pasti lebih dari satu. Nah, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Yesus Kristus yang walaupun dalam rupa Allah ini, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai, sama-sama katakan, milik yang harus dipertahankan alias dilepaskan, melainkan mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba. Yang mau meneladani Yesus katakan amin. Yesus yang tadinya saudara bersama dengan Bapa, saudara, dia dilayani oleh malaikat, dia ada dalam kemuliaan, tapi firman Tuhan berkata bahwa kesetaraan dengan Allah itu tidak dipertahankan supaya apa? Dia bisa mengerjakan yang punya kemauan itu, yaitu Bapa, untuk menebus saudara dan saya.
Itulah sebabnya bahwa setiap firman Tuhan bicara tentang penebusan dan pengorbanan Yesus dalam hidup kita. Kita tidak lagi punya perspektif bahwa hanya kemudian menebus kita, membebaskan kita dari kutuk dosa lalu titik. Tidak. Tapi ternyata saudara yang kita harus kembangkan dalam perspektif kita bahwa cinta dalam hidup kita itu berkembang, saudara. Amin, dibebaskan dari dosa. Amin. Saudara percaya? Tapi apa berhenti sampai di situ? Tidak berhenti, harusnya kemudian kita bergairah mengasihi Tuhan, mencintai Taurat Tuhan, mencintai firman Tuhan, mencintai untuk kita memuji menyembah Tuhan, mencintai untuk melakukan firman Tuhan, mencintai untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya yang Tuhan percayakan dalam diri kita. Haleluya. Kalau ada yang disebut aturan, tata tertib, saudara, itu untuk membuat saudara dan saya menjadi tertib dan teratur. Haleluya. Tapi pada dasarnya bahwa setiap hidup kita, saudara, lebih perlu kekuatan kalau saya bilang saudara, untuk kita merilis apa yang namanya kepentingan pribadi kita. Mestinya enak bobok di rumah, tapi kita kemudian tetap melakukan yang namanya pekerjaan, pelayanan, saudara. Satu hari di Lumajang, waktu masih ibadah di Hotel Prima, saya ingat betul. Ada satu hamba Tuhan berkata begini, memuji Tuhan, melayani Tuhan, hak apa kewajiban? Melakukan firman Tuhan, mentaati firman Tuhan, mengerjakan Taurat Tuhan, itu hak apa kewajiban? Kita tidak kemudian dengan sukacita melakukannya karena kita masih pegang hak pribadi. Kalau melakukan firman Tuhan itu hak bahwa aku adalah hakku sebagai anak raja. Tapi berapa banyak kita mempertahankan hak pribadi kita dengan kedagingan kita. Haleluya. Tapi itu tidak terjadi dalam diri kita kalau cinta kita berkembang, saudara, dalam setiap kehidupan kita. Nah, firman Tuhan berkata begini. Yang tidak menganggap. Nah, ini saudara, cinta yang berkembang, progressive love. Itu karakteristiknya persisten. Artinya langsung saya kasih tiga-tiganya. Berkesinambungan artinya terus menerus. Bukan by mood, bukan kemudian. Yang kedua gigih. Ulet. Tetap ngerjakan. Tetap lakukan. Tetap ada pada yang namanya kasih itu. Dia gigih. Dan yang ketiga, kokoh. Tidak mudah diombang-ambingkan. Bukan bunglon. Orang bilang ijo, kita ijo. Orang bilang merah, kita merah. Saudara. Tapi kita menjadi seorang pribadi yang kokoh. Tapi bukan atas kebenaran diri sendiri. Melainkan atas kebenaran firman. Yang kalau kita bertumbuh dari kanak-kanak rohani, bertumbuh setahap demi setahap, saudara. Lalu kita menjadi yang namanya dewasa, saudara. Ini cintanya udah beda. Jadi saya ingat, orang kalau masih anak-anak, masih dianggap belum dewasa, lalu pacaran disebut cinta. Wah, kok langsung serempak ya. Sampai ini hari saya itu bingung sama istilah itu. Kok bisa dibilang cinta? Nggak usah ngomong ke kanan kiri saudara ya. Nanti terjadi perkelahian ya. Jangan terus cinta monyet gitu saudara. Wah itu bahaya gitu kan. Sampai ini hari saya juga penasaran atau tanda tanya. Nggak penasaran sih gitu kan. Kayak kurang kerjaan penasaran. Tanda tanya kenapa kok diistilahin monyet gitu. Kok bukan cinta embek. Cinta meong gitu. Kenapa kok mesti monyet gitu loh. Nah
Ya sudah, kita enggak enggak membahas itu, Saudara. Tapi kan cara pacarannya itu kan beda ya enggak sih? Antara yang masih remaja, Saudara, sama yang udah dewasa gitu. Cara pacar definisinya aja udah pasti beda, betul? Betul? Ya lah. Kalau saya istilahkan itu sama orang-orang muda tuh, pacaran tuh jangan terus pacaran, konsepnya itu cuman makan bakso, minum es campur, cuman itu doang. Kalau cuman itu berarti definisinya pacarannya itu masih cinta. Nah, mesti berkembang, Saudara. Udah yang namanya orang dewasa itu ngerti yang namanya apa? Tanggung jawab. Dewasa itu juga memahami namanya prioritas. Apa yang terpenting, betul ya? Jadi makanya kan kalau misalnya kemudian belum dewasa, Saudara kemudian relationship itu kan ada riak-riaknya gitu kan ya. Kadang didiemin, di WA, sekarang zamannya WA. Di chat nggak dibalas-balas, udah asumsi nih. Ini dia pasti lagi sama dia. Ini pasti sama yang lain. Ini aku dikacangin. Dikacangin. Nggak tahu kacang opo. Kacang goreng opo kacang godok. Aku dikacangin. Aku dicuekin. Nah, belajar jadi nggak semangat. Dari sini nih saya lihat ada beberapa orang yang senyum. Ini nggak ada pesan sponsor. Yang senyum tuh mungkin ketembak, Saudara ya. Belajar jadi malas malas makan, malas tidur, malas mandi, gitu kan. Malas aja gitu kan. Karena apa? Karena masih belum bisa olah rasa dengan dewasa. Betul ya? Tapi kalau udah dewasa, Saudara, udah enggak gitu. Demikian pula dalam kehidupan kita, dalam perjalanan supranatural kita, menjadi pengikut Kristus, menjadi murid Yesus, bahkan dikatakan, Saudara, bahwa hidup kita harus maju, harus bertumbuh. Cinta kita adalah cinta yang berkembang tapi terus persisten, berkesinambungan, ndak mut-mutan, terus menerus. Waktu ndak mut, kita berusaha untuk kita menjaga, Saudara, yang namanya performa roh kita untuk tetap menyala-nyala melayani Tuhan. Katakan amin. Nah, Saudara, dalam Amsal dikatakan demikian. Banyak orang menyebut dirinya baik hati. Menyebut loh, Saudara ya. Banyak orang menyebut dirinya baik hati. Even memang misalnya memang betul baik hati. Tapi Amsal dikatakan dalam ayat yang ke-6 dari pasal 20 ini. Tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Bukan hanya baik hati sih, Saudara ya. Tapi banyak hal mungkin bisa diganti. Banyak orang yang menyebut dirinya mampu. Atau misalnya punya keahlian, Saudara, pintar, cakap, Saudara ya. Tetapi orang yang setia, siapa yang menemukannya? Dengan kata lain, antara orang setia sama orang yang baik hati, itu prosentasenya lebih kecil orang setia. Sebab bisa jadi seorang itu mampu, pintar, hebat, luar biasa. Tapi enggak gigih, enggak berkesinambungan, enggak kokoh. Alias dia tidak setia. Ada sebuah pernyataan, Saudara, yang ada di depan Saudara. Mengikut Kristus bukanlah sebuah tindakan yang dilakukan sesekali atau secara kasual. Tetapi sebuah komitmen dan cara hidup yang berkelanjutan setiap saat dan dimanapun juga. Itu mengikut Kristus. Amin. Jadi mengikut Kristus itu betullah tidak ada dikotomi. Ini rohani, Saudara keluar dari ruangan ini, Saudara rohana. Enggak. Saudara di tempat ini rohani, keluar dari ibadah, Saudara tetap. Saudara adalah mahasiswa yang, Saudara adalah wira swasta yang rohani. Saudara adalah seorang profesional yang rohani. Berkelanjutan terus menerus. Sebagai apapun saudara di luar sana,
Saudara dan saya adalah pengikut Kristus yang terus melakukan tindakan, melakukan firman Tuhan terus menerus. Dan dilakukan itu bukan supaya diberkati. Halo, saudara dan saya dipanggil, dipilih oleh Tuhan. Bukan untuk supaya hanya diberkati secara materi. Katakan amin. Saudara, materi itu tidak menjamin, bukan? Kalau ada uang habis perkara, bahwa ternyata tidak semua perkara bisa diselesaikan dengan uang. Waktu saya tadi berkata, ayo ucap syukur Tuhan, terima kasih. Saudara, ada muatan tuh waktu ucap syukur, terima kasih buat keluarga. Terima kasih buat sekolah anak-anak yang baik. Terima kasih Tuhan masih berikan kekuatan untukku untuk melakukan apa yang Tuhan percayakan, mendidik anak. Terima kasih Tuhan, aku dikasih kemampuan untuk aku melayani suami, melayani istri, melayani anak-anak, juga melayani orang tua. Tidak gampang kan? Kalau saudara dan saya kemudian berpatokan pada kepuasan manusia, tidak ada pernah bisa kita melakukannya. Betul? Begini salah, begitu salah. Tapi yang menjadi patokan kita, cinta kita ini dalam diri kita adalah perkenanan Kristus. Tetap persisten, berkesinambungan, gigih, tekun, saudara. Dan kemudian kita kokoh. Jangan mudah digoyahkan. Kalau saudara misalnya saudara berhadapan dengan orang yang kemudian lagi goncang. Nah, semangati. Tularkan cinta saudara yang berprogres itu. Ayo loh, tetap semangat bu, tetap semangat guys, tetap semangat bro, gitu kan. Karena apa? Itu adalah sebuah komitmen dalam setiap kehidupan kita. Nah, kekasih Tuhan, kita melihat tadi pada Simon Petrus dan sekarang kita lihat lagi 3 ayat ini, saudara. Dikatakan, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus, Tuhan, benar aku mengasihi engkau. Setiap kali Simon Petrus menjawab begitu, Yesus menyambungnya juga sebanyak 3 kali. Apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Jadi Yesus itu memang tidak cari validasi. Benar enggak ya Petrus ini mengasihi aku? Karena dia habis menyangkal Tuhan. Betul ya? Kamu yang sering bareng sama dia kan? Enggak, aku enggak tahu dia. Jadi ternyata Tuhan itu enggak minta, Tuhan Maha tahu. Amin. Tuhan itu Maha tahu. Tapi Tuhan itu sedang memberikan sebuah kalau saya mau bilang tuh sebuah isyarat cinta gitu saudara. Kepada Petrus bahwa setelah selesai dia berkata, aku mengasihi engkau Yesus. Yesus melanjutkan, ini loh yang saya sebut isyarat cinta. Gembalakanlah domba-dombaku. Seorang Petrus yang setelah berjumpa di tepi danau setelah menjala ikan sekian banyak. Lalu kemudian, kamu sekarang penjala ikan, tapi kamu akan kujadikan penjala manusia. Setelah itu dia ikut Yesus. Kemana Yesus pergi? Ini gambarkan Simon Petrus itu saudara ya. Ini saya gambarkan ini, wah saudara. Itu yang membuat saya kemudian wow. Harusnya saudara dan saya itu tidak pernah burn out. Kalau saudara dan saya terus mengalami perjalanan supranatural yang kemudian mengalami lagi Tuhan. Mengalami again terus lagi kita mengalami Tuhan. Harusnya kita ini tidak sempat burn out saudara. Harusnya tidak sampai kemudian letoy saudara. Saya kemudian membayangkan diri saya jadi Simon. Ikut Yesus. Ngajar kerajaan Allah. Memberitakan kerajaan Allah. Bertobatlah. Berserahkan dirimu. Bertobatlah. Kerajaan Allah sudah dekat. Kemudian Simon Petrus, saya nih, saudara nih, lagi ikut Yesus. Yesus bikin mujizat. Ada yang buta datang. Guru sembuhkan aku. Kemudian dikatakan talita kum, melihatlah. Dan itu terjadi. Wah, Petrus, saudara nih, saya nih, yang sedang ada posisi Petrus. Wih, pertama kali lihat, keren banget.
buta bisa lihat. Wih, lumpuh, bukan cuma jalan, lompat, mati, dibangkitkan. Lagi dengar ngajar 5.000 orang laki-laki dikatakan, belum perempuan dan anak-anak. Wih, lapar, mereka lapar. Ayo kasih makan mereka. Murid-muridnya, bukankah salah satu dari muridnya juga adalah Petrus, bilang, ini zaman sekarang kalau saya bahasakan dengan sekarang, toko roti endi sing iso cukup. Kemudian ternyata pada waktu 5 roti dan dibawa oleh seorang anak, diberkati oleh Yesus. Wih, cukup. Itu saya lagi renungkan ini perjalanannya Petrus, saudara. Kemudian, wih, loh masih ada. Yohanes. Misalnya, ini yang di sini belum. Yohanes, si Ono enggak? Si Ono, tenang. Bagikan. Sambil saya gini, wow, itu kayaknya wow-nya enggak berhenti. Wow, tapi enggak berhenti di situ. Waktu kemudian bersama-sama seluruh muridnya, Yesus ada dalam perjamuan. Dia memberitakan kematiannya. Di situ ada saudara, di situ ada saya yang sedang duduk di kursinya Simon Petrus. Ya kan? Lalu tenang, belum diserahkan. Yesus berkata, anak manusia itu akan diserahkan. Petrus bilang, sekali-kali aku tidak membiarkan itu terjadi. Itu kalau ngomong bahasa sekarang. Siapa guru? Siapa yang mau menghabisi guru? Kalau dia datang, gua nomor 1 di depan. Ya kan cinta nih. Dia cinta sama guru. Dan itu dilakukan kan sama Petrus. Sampai daun telinganya putus itu kan sudah. Dah. Kita berjalan lagi sampai kepada penyiksaan Yesus. Yesus memikul salibnya dengan dicambuk. Ada saudara di situ. Ada saudara di situ. Yang kemudian dibilang seorang perempuan, kamu pengikutnya kan? Ketiga kali Petrus berkata, aku enggak kenal dia. Langsung berkokok ayam. Renungkan sejenak. Mungkin saudara dan saya tidak seperti perkataan Petrus yang berkata, aku tidak kenal Yesus. Aku bukan pengikut Yesus. Tapi berapa sering dalam perjalanan supranatural kita mengikut Yesus, menjadi murid Yesus. Murid Yesus itu pasti diproses. Amin. Karena Tuhan sedang merenda. Ingat selalu itu, merenda. Saya memegang peristiwa ini. Waktu di film itu, di scene di mana Petrus menyangkal 3 kali dan ayam berkokok. Ada sebuah perjumpaan tatapan mata antara Petrus dengan Yesus. Di situ terjadi yang namanya Petrus hancur. Karena begitu tersadar, dia langsung gini, aku berkhianat kepada yang kucintai. Saya mau bilang dari tempat ini, jemaat Tuhan, kekasih Tuhan, jangan pernah mundur. Amin. Kalau saudara mau kuat bukan dengan kekuatan saudara, tapi mengalami cinta yang dari Tuhan. Hamba-hamba Tuhan tempat ini tetap setia melayani Tuhan. Waktu Yesus melihat dia sedang melihat saudara.
saudara dan saya. Bagi saya, waktu saya lihat scene itu dari tahun berapa saudara, Yesus itu seolah berkata kepada saya, meski kau mengkhianati aku tetap mencintai. Jadi betullah kemudian saya berkata, dengan apa kan ku balas besarnya cintamu padaku. Dengan memberi diri saja saya tidak bisa balas kasih Tuhan. Nah sekarang kalau demikian adanya, saudara dan saya kemudian bisa melakukan apa yang dikatakan Yesus kepada Simon. Gembalakanlah domba-dombaku. Di dalam King James Version, yang pertama dikatakan feed my lambs. Tapi ada beda dengan yang kedua dan yang ketiga, feed my sheep. Ini menunjukkan artinya beda. Lamb itu domba muda, domba pie gitu saudara. Tapi sheep itu domba dewasa. Dari ujung sana sampai ke ujung sana. Saudara dan saya adalah domba yang harus bertumbuh. Amin. Yang kemudian kita tidak jadi domba pie terus. Disusu, disuapin, diperhatiin, dipahami, dimengerti, saudara. Tapi kita beranjak jadi dewasa. Kemudian kita jadi sheep, domba dewasa yang bisa kemudian mengerjakan bahkan bersama-sama dengan gembala agung. Menuai jiwa, amin. Jadi kemudian saudara kita tidak sempat mikir perasaan, kepentingan kita. Saudara, bahkan tidak ada lagi agenda pribadi dalam pengiringan kita, dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Karena agendanya cuma satu, jiwa-jiwa berjumpa dengan Yesus. Jadi tidak terus lem terus. Tapi terus ayo dewasa, diproses respon benar, diproses respon benar, diproses respon benar. Jadi dewasa, jadi kedewasaan itu enggak disetel. Kedewasaan itu dibangun dari hari ke sehari, ke sehari, ke sehari terus. Dan yang kemudian akhirnya kita mengalami progressive love. Yang dikatakan kemudian saudara, Joel Osteen bilang gini, Saudara dapat berkomitmen kepada gereja atau tubuh Kristus gitu, gereja saudara. Tapi saudara tidak berkomitmen kepada Kristus. Tetapi saudara dan saya tidak dapat berkomitmen kepada Kristus dan tidak dapat berkomitmen kepada Kristus dan tidak berkomitmen kepada gereja. Kita semua bagian dari tubuh Kristus. Amin. Kalau saudara dan kemudian berjumpa atau digesek dengan kelemahan satu dengan lainnya. Termasuk saya dengan Pak Benny. Kita hanya beda fungsi saudara. Kita hanya beda fungsi. Tapi pada waktu saudara kemudian digesek, ada kelemahan, ada kekurangan. Saudara, ayo saudara, kita kemudian menjadi orang yang dewasa, murid yang sudah didewasakan, punya komitmen. Kalau saudara dan saya meninggalkan proses dalam rumah Tuhan, saudara memberikan diri saudara diproses di dunia. Dan tentu saja nilai yang akan ditaruh oleh dunia bertentangan dengan nilai di dalam Kristus. Amin. Amin. Kekasih Tuhan, biar pagi hari ini menjadi sebuah momentum di mana saudara dan saya ketika kita ada sebuah pelajaran firman, hidup tanpa pamrih. Hidup tanpa pamrih itu digerakkan oleh kasih. Hidup tanpa pamrih itu dimulai dengan kasih, digerakkan oleh kasih, dan tujuannya adalah untuk kasih Tuhan itu dinyatakan di atas muka bumi ini. Nah, kekasih Tuhan, biar setiap hidup saudara dan saya tidak pernah lelah melayani Tuhan. Tidak pernah surut hatimu untuk mengerjakan apa yang Tuhan sesungguhnya sedang persiapkan untuk saudara. Gereja ini milik Tuhan.
Jiwa-jiwa yang datang beribadah di tempat ini saudara, semua didewasakan. Kalau sudah dewasa bukan berarti saudara dan saya kemudian menganggap diri kita lebih baik dari orang lain. Ayo kerjakan, kerjakan, kerjakan saudara. Bukan kemudian kita bahkan kita tidak sedang menilai. Kalau saya umpamakan rumah, lagi misalnya ada bocor. Saudara dan saya kalau adalah orang yang kemudian itu tadi berkomitmen kepada Kristus dan berkomitmen kepada tubuh Kristus atau gereja. Saudara, bocor, ayo benakno yuk. Kita enggak kemudian menjadi orang yang ada di gelanggang yang di tribun penonton. Tapi kita ada di gelanggang pertandingan. Haleluya. Di KM-KM, saudara, di tempat usaha saudara, dimanapun saudara kemudian menjumpai jiwa-jiwa, ayo bawa kepada Kristus. Bukankah saudara dan saya pernah ada di posisi itu? Tuhan Yesus memberkati. Tuhan terima kasih untuk firman-Mu pagi siang hari ini. Sebentar lagi kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Roh Kudus, Engkau belum selesai. Kau bicara buat kami. Dengan firman yang sudah kami dengar, yang terbatas hamba-Mu sampaikan. Hamba-Mu menyampaikan apa yang sudah hamba sampaikan sekarang ini. Tapi Roh Kudus bicara dalam hati kami. Biar gereja ini menjadi gereja yang terus bergerak, membangun jiwa-jiwa. Dan pada akhirnya dari gereja ini Tuhan, Engkau yang mengutus setiap murid-murid Kristus untuk mereka ada di tempat pekerjaan mereka, ada di marketplace, ada di tempat pendidikan mereka Tuhan, membawa nilai-nilai kerajaan Allah. Kami berdoa Tuhan, kami minta Tuhan, penuai-penuai yang tangannya terus tersedia mengayun sabit menuai jiwa, yang kakinya terus tersedia untuk berdiri di atas bukit Tuhan, berlutut menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur buat firman-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Salib-Mu yang mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalam-Mu. Salib-Mu yang mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalam-Mu. Kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Mungkin bagi saudara ada yang belum mendapatkan roti dan anggur, saudara bisa mengangkat tangan untuk saudara dilayani. Dan bagi saudara yang beribadah secara online di rumah, saudara bisa juga mengambil air putih dan roti sebagai pengganti anggur. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Layakkan setiap kami untuk makan dan minum dalam perjamuan kudus ini. Dan kuduskan roti dan anggur ini, sebab melalui roti dan anggur ini kami mengalami persekutuan dengan Engkau Tuhan. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Roti ini adalah lambang dari tubuh Tuhan yang terpecah bagi kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya
dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Cawan ini adalah lambang dari darah Tuhan yang dicurahkan bagi kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Letakkan cawan di bangku saudara, mari kita memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat pengorbananmu, buat cintamu yang murni. Terima kasih Yesus. Terima kasih, ku bersyukur Yesus. Cintamu membuatku hidup, cintamu membuatku kuat. Haleluya. Yesus, ku bersyukur, ku bersyukur. Terima kasih, cintamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk korban-Mu di kayu salib. Ya, Hari ini kami ada oleh karena kemurahan-Mu. amin. Oleh sebab itu Tuhan, melalui perjamuan kudus pada hari ini, kami terus diingatkan persekutuan kami dengan Engkau, Ya, bahwa Engkau ada di dalam hidup kami. amin. Terima kasih Tuhan, dengan mengucap syukur kami terima perjamuan kudus pada hari ini, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari olahraga bersama. Hari ini jam 3 sore di Gor Gajah Mada. Kami mengundang putri-putri kerajaan untuk hadir dalam Messianic Women Ministry Special Women's Health. Selasa, 20 Mei 2000, 25 pukul 18.00. Bertempat di Perum Gunung Batu D12. Ajak sahabat dan keluarga Anda untuk bertumbuh melalui firman Tuhan dan persekutuan yang memperlengkapi menjadi wanita. Berhikmat, berfungsi, berdampak. Komunitas Kerajaan atau KK adalah sebuah komunitas yang berkomitmen untuk saling mendukung, saling mendoakan, dan belajar untuk hidup sama seperti Mesias hidup. Kami mengajak bagi Anda yang rindu tertanam di dalam KK, segeralah bergabung dan hubungi Bapak Adi Chandra atau Rock Center Jember. Mari kita bersama-sama berdoa untuk bangsa dan kota kita dalam doa pagi melalui Zoom yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 pagi. Ibadah anak, Rocky, setiap hari Minggu pukul 8, bertempat di ruang Rocky House Music Room Mojopahit F1 Jember. Mari para orang tua, dukung anak-anak untuk beribadah dan belajar bersama dalam suasana yang penuh kasih dan keceriaan.
Puji nama Tuhan. Mari kita sambut anak-anak raja, anak-anak hebat yang luar biasa. Aku anak raja, 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 aku anak raja. Mari para orang tua bisa berdoa bagi putra-putrinya. Demikian juga saudara yang beribadah secara online, saudara bisa berdoa untuk putra-putri saudara. Mari senam jemaat ulurkan tangan saudara untuk mendukung apa yang orang tua doakan. Tuhan, pada kesempatan hari ini Tuhan, hamba-Mu bersama jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, mendukung apa yang orang tua doakan Tuhan, untuk putra-putri mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang terbaik yang daripada Engkau, itu ada buat putra-putri kami Tuhan yang tercinta ini. Hikmat, pengetahuan, pewahyuan, itu yang Kau sudah limpahkan di dalam kehidupannya Tuhan. Keluar masuknya juga Engkau yang melindungi, menyertai. Amen. Tuhan. Di waktu mereka ada di sekolah, dimanapun mereka berada Tuhan, penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Dan berkati juga para orang tua yang diberi kesempatan untuk mendidik putra-putri ini Tuhan, dengan berkat yang daripada Engkau Tuhan. Dan berkati juga setiap guru-guru yang memimpin mendidik mereka Tuhan, dengan hikmat dan dengan pengetahuan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih juga Tuhan buat masa depan yang penuh dengan harapan dan sukacita di dalam Engkau Tuhan. Itu ada buat anak-anak kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin, amin. Kita akan akhiri pada kita pagi hari ini. Saudara bisa bangkit berdiri, bisa kasih salam, kasih tos, katakan semangat, semangat, semangat. Ya, kasih semangat, 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 semangat. Ya, oke. Supaya kita pulang dengan semangat, dengan gairah yang baru. Amin. Amin. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia Di pihakku. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat. Sekali lagi katakan, Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus dahsyat, Yesus dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terbesar, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesus dahsyat. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu segala kebaikan-Mu Tuhan. Dan juga kami mau menyiapkan persembahan kami sebagai tanda kami mengasihi pekerjaan Tuhan, kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan jemaat, pulanglah, bawalah berkat Tuhan, bawalah kasih, bawalah kuasa Tuhan dalam kehidupanmu. Karena engkau akan melayani Tuhan dimanapun kau berada ditempatkan. Karena Tuhan akan melindungi engkau, menyertai engkau, menghadapkan wajahnya kepadamu, dan memberi engkau senantiasa kasih karunia.
Biar engkau menjadi saksi Kristus dimanapun engkau berada. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui segala kehidupanmu. Pulanglah di dalam berkat, kasih sayang Tuhan Yesus. Dari Allah Bapa, dari Putranya, dan dari Roh-Nya yang kudus. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus, mari kita siap untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Katakan amin. Amin. Happy Sunday.